Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Taklim rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah SWT atas karunia-Nya. Malam hari ini masih dipertemukan di pengajian Rabu malam. Kali ini membahas hadis-hadis. Lebih khusus adalah tentang sholawat. Telah hadir bersama kita Ustadz Zahrul Fatah, PhD, LC, MA, mestinya LC ya, tapi di Indonesia kan saja SCMA. Beliau adalah dosen dari Unida Gontor, salah satu sahabat dari Pak Kiai Anang di Pondok Pesantren Tazaka, Batang. Alhamdulillah sudah bersama kita. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan sepenuh hati, sepenuh perhatian tausiah beliau, dan diberi Allah SWT hidayah untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini dan malam-malam selanjutnya hari Rabu malam, kita selalu bergelut atau bersahabat atau selalu bersama-sama Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmatnya pada kita, bagaimana dulu yang telah disampaikan para ustadz kita, salah satunya beliau, Ustadz Zahrul, bahwa ayahanda dari Imam Nawawi itu apabila masuk ke dalam majelis taklim, selalu berdoa, mudah-mudahan putranya nanti dikaruniai putra yang soleh dan berilmu. Alhamdulillah, betul terjadi diijabah oleh Allah. Artinya bahwa majelis taklim itu tempat yang dirahmati oleh Allah, banyak malaikatnya hadir bersama kita. Nah, mudah-mudahan walaupun kita ini daring, tidak offline secara sepenuhnya bertatap muka, tapi Allah masih memperhitungkan seperti itu, sehingga bagi jamaah sekalian dipersilakan untuk berdoa sesuai kebutuhan, tapi jangan lupa untuk menyimak tausiah. Marilah kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Mari kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan pada Ustadz Zahrul Fatah untuk memberikan tausiahnya. Seperti biasa sebelum jam 9 disisakan untuk diskusi, barangkali banyak jamaah yang ingin bertanya langsung. Semoga Ustadz. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Mas Rifan Jamil serta para jamaah yang dirahmati Allah dan semua yang tergabung dalam pengajian via Zoom ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita bisa bersilaturahim lewat media ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat-saat ini
menjadi pemberat amal timbangan kita yang kita akan unduh kelak di hari akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tema kita pada malam hari ini yaitu tentang sholawat, yang memang tepat sekali momennya karena di hari-hari ini kita sedang memperingati bulan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Judul saya beri judul slide saya ini, mengapa kita bersolawat. Ayatnya jelas. Satu-satunya perintah Allah yang Allah juga melakukannya dan juga para malaikatnya itu adalah hanya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa, menyuruh kita haji, menyuruh kita bersedekah, apapun semua yang Allah perintahkan kepada kita hambanya, Allah tidak melakukannya. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah juga melakukannya serta malaikatnya juga melakukannya adalah hanya sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berselawat kepada baginda Nabi itu seolah-olah dalam tanda petik kita satu barisan dengan baginda Nabi. Kita satu barisan dengan Allah dan para malaikatnya memberi sholawat kepada baginda Nabi. Berdasarkan ayat ini. Jadi inilah ayat yang melandasi kita kenapa kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Nah, semua kita sepakat bahwa baginda Nabi adalah sosok pribadi yang paripurna. Sosok pribadi yang agung. Apa yang terjadi kalau kita sedang memegang gelas dan gelas itu sudah penuh airnya, lalu kita kucurkan air terus ke atas gelas yang sudah penuh itu? Pastinya akan ada tumpahan air yang mengena diri kita. Demikian halnya sholawat yang kita lantunkan kepada baginda Nabi. Jadi Nabi, doa yang kita berikan kepada baginda Nabi itu sebenarnya menyiprat balik lagi kepada kita. Begitu. Karena sosok Nabi ada pribadi yang agung, sehingga kalau kita kucurkan sholawat itu sejatinya kembali kepada kita, bahkan tumpahnya lebih banyak daripada yang kita kucurkan. Jadi kalau kita mengucurkan satu sholawat, itu nyipratnya itu lebih dari itu. Dalam hadis nanti kita akan lihat 10 kali yang kita tumpahkan kepada baginda Nabi. Nah, sebelum berbicara jauh tentang apa itu sholawat dan tata cara serta macam-macamnya, ada satu ayat yang ingin sekali saya bahas di sini, yaitu ayat ke-64 dari surah An-Nisa. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak akan mengutus seorang rasul kecuali rasul itu harus ditaati atas izin Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum, jika sekiranya mereka umat manusia atau kaum yang diutus rasul itu atau kaum muslimin atau semua orang yang didakwai oleh baginda Nabi itu zalamu anfusahum, mendolimi diri mereka sendiri dengan banyak berbuat dosa. Ja'uka, jika mereka manusia itu yang berbuat dosa itu ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfaru lahum, fastaghfarullaha, gitu, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfarullaha, kemudian orang-orang yang berdosa itu meminta kepada Allah ampunan, wastaghfaralahumur rasulu, dan Rasul pun beristighfar untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahim.
maka sejatinya mereka akan mendapati Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi ringkasnya ayat ini, kalau manusia yang penuh dosa itu datang ke baginda Nabi, ya, kemudian meminta kepada Allah ampunan, sehingga baginda Nabi juga meminta ampun kepada mereka. Lawajadullah, maka orang-orang yang datang kepada baginda Nabi itu akan mendapati Allah itu maha menerima taubat. Yang perlu digariskan sini, ja'uka, datang kepadamu. Nah, ayat ini tidak hanya berlaku ketika baginda Nabi masih hidup. Jadi kalau orang itu berlumuran dosa, itu bisa mendatangi baginda Nabi seraya meminta ampun kepada Allah, dan Rasulullah akan membantu dia memintakan ampun, sehingga dia terampuni dosanya. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengutip sebuah cerita yang menarik sekali. Begitu ya. Di sini saya terjemahkan, yursyidu ta'ala, Allah menunjukkan al-usad, orang-orang yang bermaksiat, wal muznibin, dan orang-orang yang berdosa, idza waqa'a minhum al-khata' wal isyan, jika mereka di antara mereka ada yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan, ayatu ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya datang kepada baginda Nabi. Fayastaghfirullaha indahu, dan meminta ampun kepada Allah di samping Nabi ini. Wa yas'aluhu ayyastaghfir lahum, dan meminta kepada Nabi supaya Allah mengampuni mereka. Fa innahum idza fa'alu dzalika, sesungguhnya mereka yang berdosa itu jika melakukan itu, tahaballahu alaihim, Allah akan mengampuni mereka, wa rahimahum, dan mengasihi mereka, wa ghafara lahum, dan mengampuni mereka. Walihada, oleh karenanya, qala, Allah berkata, berfirman, lawajidullaha, dan sungguh mereka akan mendapati Allah itu tawwabar rahima, maha menerima taubat dan maha pengampun. Pertanyaannya, ayat ini kan kalau orang berdosa itu kan disuruh mendatangi Nabi dan meminta Nabi supaya ikut mengampuni mereka. Ayat ini berlaku ketika Nabi hidup saja, atau bisa juga umatnya yang sekarang ini datang kepada baginda Nabi untuk meminta kepada Nabi supaya dimintain ampunnya. Jadi yang bersangkutan itu datang minta kepada Allah, dan seraya juga mudah-mudahan baginda Nabi juga memberi ampun kepadanya. Perhatikan cerita di sini. Wa qad dzakara jama'atun minhum, dan ada yang menuturkan beberapa dari ulama, diantaranya yaitu Asyai Abu Nasr Ibnu Sifa fi Kitabi Asyamil. Seorang ulama bernama Abu Nasr Ibnu Sibak dalam kitabnya Asyamil Al-Hikayah Al-Masyhurah Anil Utbah, yaitu cerita yang sangat terkenal dari seorang ulama bernama Utbah. Dia berkata, Utbah ini, kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya sedang duduk-duduk di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba faja'a a'rabiyun, datang orang Badui. Orang Badui datang mendatangi kuburan Nabi, faqala, seraya berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi dia mengucapkan salam di depan kuburan Nabi. Melanjutkan orang Badui tadi mengatakan, sami'tullaha yaqul, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat tadi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jadi orang ini setelah mengucapkan salam di hadapan kuburan baginda Nabi, terus mengucapkan ayat ini. Akhirnya setelah membaca ayat ini,
wa qad ji'tuka, dan sungguh saya telah mendatangimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustaghfiran lidzambi, meminta ampun atas dosa-dosaku, mustashfi'an bika, dan meminta syafaat kepadamu, ila rabbi, kepada Tuhanku. Summa ansha'a yaqul, kemudian orang Badui tadi mulai menguntaikan perkataannya, membaca bait-bait ini yang intinya memuji Nabi. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'damu, hai sebaik-baik orang yang dimakamkan di bongkahan tanah ini. Fatoba man tibuhunna alqa wal akam, maka sungguh baik dan mulia orang yang dikubur di wilayah ini. Nah, begitu, di daerah sekitar Nabi, maksudnya di perkuburan sekitar Nabi itu, karena ada penguburan sahabat semuanya itu. Nafsi al-fida'u liqabrin anta sakinuhu, jiwaku ini adalah penebus atas kuburan yang engkau sekarang huni. Fihil afafu wa fihil judu wal karamu, di dalam makam ini, di alammu sekarang, di alam barzahmu sekarang, wahai baginda Nabi, ada afaf, ada rasa pengampunan, ada jud, ada kebaikan, dan ada kemuliaan. Jadi orang Badui tadi setelah ngomong ini di hadapan kuburan Nabi dan membacakan bait ini, summa in sorofa a'robi, orang Badui tadi kemudian pergi meninggalkan kuburan Nabi. Nah, seorang ulama dari kalangan tabi'i yang melihat tadi, fagolabatni aini, kemudian orang sini Utbah tadi setelah melihat orang Badui tadi ngomong begitu di hadapan kuburan Nabi, seorang ulama namanya Utbah tadi kemudian fagolabatni aini, dia kemudian ketiduran. Di saat dia tidur, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam finnaum, saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, faqala, berkata kepada ya Utbah, wahai Utbah, al-haqqu al-a'rabiyyu fabashirhu annallaha qad ghafarlahu, kebenaran bagi orang Badui tadi, berilah kabar gembira baginya bahwa Allah telah mengampuninya. Berdasarkan ayat ini dan penafsiran Ibnu Katsir, jadi baginda Nabi itu dalam tanda petik punya makamnya sendiri di alam barzah. Maka terhadap orang yang biasa saja, kalau kita ke kuburan kan kita disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kuburi, kan begitu. Kita mengucapkan salam kepada orang yang, kepada ahli kubur. Apakah mereka menjawab? Menjawab. Cuman Allah tidak memperdengarkannya. Kalau kita diperdengarkan nanti kita kabur, nggak salam-salam lagi, nggak kuburan lagi, kan begitu. Jadi kan ada salam yang kita tidak boleh menjawabnya. Pertama, salamnya imam kepada makmumnya ketika di akhir sholat itu. Jadi ketika imam salam, jangan dijawab. Begitu. Ada salam yang wajib kita jawab, yaitu salam dalam pertemuan sebagaimana tadi di awal pertemuan. Ada salam yang memang kita tidak diperdengarkan untuk menjawabnya, yaitu ketika kita masuk perkuburan. Jadi dari penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat ini, kita bisa mengambil benang merah bahwa Rasulullah itu mendengar apa yang kita lantunkan kepadanya. Sebagaimana kisah ini, termasuk sholawat yang kita lantunkan itu. Makanya dulu kalau saya di Kairo ada kawan yang umroh, atau sampai sekarang pun kalau ada yang berangkat umroh, saya mengatakan sampaikan salam saya kepada baginda Nabi.
begitu. Nah, yang dititipin salam harus paham. Ketika sampai Raudhah dia harus mengatakan kan begitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita bacakan dalam bahasa Indonesia. Saya menyampaikan salam dari teman saya, tetangga saya, fulan begitu. Rasulullah menjawab. Cuma kita tidak tahu hakikatnya bagaimana, tapi berdasarkan ayat dan berdasarkannya Rasulullah itu menjawab. Jadi ada dua ayat ini yang sebagai landasan. Ayat yang pertama yaitu bahwa satu-satunya perintah yang Allah juga melakukannya adalah salawat kepada Nabi. Kemudian ayat yang kedua, Nabi di sana di alam barzahnya itu mendengar apa yang kita sampaikan kepadanya. Selanjutnya bagaimana kita bersolawat? Dalam kitab Sahih Bukhari ketika menafsirkan ayat ini dari Ka'ab ibnu Ujrah yang menceritakan bahwa pernah ditanya kepada Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adapun cara mengucapkan salam penghormatan kepadamu kami sudah mengetahuinya. Assalamualaikum, assalamualaikum begitu. Maka bagaimana cara bersalawat untukmu? Rasulullah menjawab, ucapkanlah. Nah ini, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah limpahkan sholawat kepada Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Atau lengkapnya seperti itu. Untuk usia muda, kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam redaksi yang lain, seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri qala qulna ya Rasulullah hadas salam alaika. Kalau salam kepadamu saya tahu. Fa kaifa nusolli? Bagaimana kita berselawat kepadamu? Qala. Rasulullah menjawab, qulu katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini cara berselawat dalam kitab Sahih Bukhari sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Nabi. Nah, kalau kita melihat redaksi ini, kita lihat di situ tidak ada Sayyidina ya. Nah, begitu. Langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaan selanjutnya, pakai Sayyidina atau tidak? Nah, sebagian yang menggunakan Sayyidina itu berargumentasi dengan hadis ini. Qala Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yunshaqqu anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang muncul lebih dahulu dari kuburan. Aku adalah orang yang paling dahulu memberi syafaat dan aku adalah yang paling dahulu dibenarkan memberi syafaat. Dari hadis ini sebagai etika, maka kita mengucapkan kata sayyid sebelum kata nama baginda Nabi sebagai bentuk etika. Bukankah misalnya kita sebagai MC begitu ya, kadang menyebut nama yang akan pidato atau yang memberi tausiah, itu kan nggak langsung namanya kan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren ini kepada yang terhormat Ayahanda Kiai Haji, kan begitu. Nggak ada ceritanya. Misalnya acara selanjutnya adalah Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Abdus Somad, nah, begitu kan. Kedengarannya itu kurang etis, nah, begitu. Maka apalagi kepada orang yang telah menuntun kita bagaimana meniti kehidupan di dunia ini hingga selamat. Maka etikanya kita tambahi Sayyidina. Kalaupun ada yang tidak menggunakan Sayyidina, kita hormati, tidak usah bertengkar, pakai Sayyid berpahala, tanpa berpahala, yang nggak berpahala, yang diem saja nggak salawat.
Jangan sampai babak belur di masjid, pulang-pulang kenapa babak belur? Habis ditonjokin kenapa? Soalnya saya nggak ada sayyidinanya kan begitu. Nah, jadi kan lucu ceritanya gitu kan. Lebam mukanya hanya gara-gara sayyidina. Jadi saya menghormati semuanya ada landasannya. Yang tanpa sayyidina itu karena memang Rasulullah itu mengajarkannya demikian ketika ditanya sahabat. Yang memakai sayyidina itu karena memang ada hadis yang menyatakan bahwa ana sayyidu waladi Adam. Dan ini bentuk penghormatan kepada baginda Nabi. Iya. Kemudian saat bersolawat itu pakai suara atau dilakukan atau lirih saja. Nah, begitu. Ada ayat yang bisa menjawab ini, tapi ini tidak saklek gitu ya. Qulillaha awid'ur rahman ayyamma tad'uhu falahul asmaul husna. Katakan berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Allah yang Maha Rahman. Dimanapun kalian berdoa, falahul asmaul husna, maka Allah itu mempunyai nama yang baik. Wala tajhar bi sholatika. Jangan terlalu kencang atas doamu itu. Wala tukhafit fiha, tapi jangan sampai nggak dengar, Anda pun nggak dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila, yang tengah-tengah saja. Jadi jangan terlalu teriak-teriak, juga jangan terlalu silent. Nah, begitu ya. Diam aja gitu kan. Jadi kalau handphone di silent, nggak bergetar, nggak silent kan nggak tahu juga ada telepon kan. Berdoa juga demikian. Jadi jangan terlalu kencang. Kemudian jangan diam, nggak bergerak apa-apa. Jadi yang sedang-sedang saja, begitu. Maka kemudian bolehlah pakai nada itu dalam rangka biar kita memudahkan untuk menghafal dan menghayati, begitu. Kadang kita kan susah melakukan Indonesia Raya kalau nggak dilakukan kan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu kalau nggak dilakukan kadang-kadang sampai tengah kita bingung kan begitu. Tapi kalau dilakukan itu hafal sampai akhir. Begitu pula doa dan salawat itu. Dilakukan lagunya dalam rangka menuntun hati dan menghayati. Itu oke saja. Jadi bersolawat juga demikian. Karena solawat itu ya berdoa kan begitu. Selanjutnya, bolehkah bersolawat dengan redaksi lain? Tadi kan di hadis yang tadi itu kan Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana bersolawat. Yang tadi yang terkenal dengan nanti namanya solawat Ibrahimiyah kan begitu. Begitu. Apakah solawat dengan redaksi lain boleh? Menjawab pertanyaan itu, saya harus menyitir sebuah hadis. Ya. Jadi dari Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Ziraqi. Kunna yauman nusolli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami ini sedang sholat berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk, qala, Rasulullah mengatakan, Sami Allahu liman hamida. Pas ketika itu, qala rajulun wara'ahu, ada salah satu makmum di belakang Rasulullah, dia mengatakan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu. Selama ini kan Rasulullah mengatakan kalau habis rukuk kan Rabbana walakal hamdu. Kalau panjangnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang selama ini diajarkan Rasulullah. Tapi ini ada salah seorang sahabat ketika habis rukuk dia membaca ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Akhirnya apa? Falamma insarafa, ketika selesai sholat, beberapa sahabat kemudian mulai selesai sholat, qala manil mutakallim. Tadi siapa yang ngomong? Tadi siapa yang ngomong Rabbana walakal hamdu?
Sampai Rasul dalam riwayat mengulangi 3 kali. Sahabat bingung. Rasulullah nanya ini akan marahin kami atau bagaimana ini kan begitu. Akhirnya sahabat yang tadi mengatakan tadi angkat tangan. Saya Rasulullah. Ana kan begitu. Begitu. Kemudian apa respon Rasulullah? Faqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Tahukah kamu? Ketika kamu mengucapkan tadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran dan seterusnya, saya melihat sekitar 30-an malaikat ya. 30-an malaikat berlomba-lomba untuk siapa pertama kali menjadi. Jadi malaikat itu rebutan untuk mencatat pahala dari yang kamu ucapkan tadi. Nah, ketika mensyarah hadis ini, Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari mengatakan wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fi sholati ghairi ma'thurin idza kana ghairu mukhalifin lil ma'thur. Hadis di atas menjadi dalil kebolehan membuat zikir dalam sholat selain yang ma'thur, selain diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, selama zikir tersebut tidak bertentangan dengan yang ma'thur. Jadi boleh seorang hamba berinovasi membuat zikir selama zikir itu tidak bertentangan dengan yang sudah diajarkan kepada Nabi. Itu dalam sholat, apalagi di luar sholat. Rasulullah mengajarkan sebelum makan itu baca bismillah itu saja. Tapi boleh nggak? Misalnya sebelum makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Secara makna bertentangan nggak dengan tadi? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu ini buktinya ini. Ada sahabat dalam tanda petik berinovasi membuat doa yang selama ini sedikit berbeda redaksinya dengan apa yang diajarkan Nabi. Boleh. Berdasarkan riwayat ini, maka sah-sah saja seseorang bersolawat dengan tradisi yang lain yang intinya itu memuji Nabi dan seterusnya. Selanjutnya, apa sih keutamaan sholawat itu? Tadi di awal slide saya mengatakan bahwa baginda Nabi adalah sosok yang sangat agung. Manusia paling mulia di atas dunia ini adalah baginda Nabi. Maka ketika kita mengucurkan salawat kepadanya, sejatinya cipratan keselamatan itu muncratnya ke kita dan lebih banyak daripada yang kita kucurkan. Nah, berikut adalah beberapa doa, beberapa riwayat fadilah sholawat. Pertama, dikabulkannya doa. Jadi suatu hari sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholati wa lam yumajjidillah wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahnya kurang. Suatu hari Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa. Seseorang berdoa dalam doanya dia itu enggak memuji Allah. Enggak didahului dengan alhamdulillahirabbil alamin begitu. Juga tidak didahului dengan sholawat kepada Nabi. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajil hada. Ini dipotong, artinya jangan lanjutkan kayak begini ini. Suruh sini orang itu. Tsumma da'ahu faqala lahu aw li ghairi. Kemudian Rasulullah memanggil tadi salah seorang sahabat yang langsung doanya nyelonong aja, nggak pakai alhamdulillah, nggak pakai sholawat. Kemudian idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih. Jika seseorang dari kalian mau berdoa, hendaknya dimulai dengan mengagungkan Tuhannya. Bitamjidi, mengagungkan azza wajalla. Wa azzasana alaihi, dan memujinya. Selanjutnya summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia baca sholawat kepada Nabi. Sumayat ubah masya. Setelah itu baru dia berdoa yang dikehendaki. Jadi orang etikanya berdoa itu harus didahului dengan baca alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi. Kalau mau doanya dikabulkan, itu etika. Jadi kalau mau doanya dikabulkan hendaknya
didahului dengan baca alhamdulillah, kemudian baca sholawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'maka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan selanjutnya begitu. Kemudian baru kita mulai doa. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, dijanjikan pahala yang berlipat. Dari Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Tadi saya analogikan dengan kucuran air tadi. Jadi air yang sudah penuh dalam gelas, kalau kita kucurkan, tumpahnya akan ke kita. Jadi sejatinya doa yang kita lantunkan untuk Nabi itu kembalinya kepada kita. Fadilah yang selanjutnya adalah diangkat derajatnya. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khoti'at wa rifi'at lahu asyru darajat. Jadi satu kali sholawat itu bisa merontokkan, dan begitu 10 kesalahan, 10 keburukan. Dan pada yang sama itu kita diangkat 10 derajat. Satu sholawat. Saya pernah menghitung, kalau kita membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu durasi yang kita perlukan itu 4 detik. Kalau mau agak santai sedikit, katakanlah 5 detik. Kalau dalam 1 jam itu 900 kali 1 jam. Kalau 2 jam tinggal mengalihkan. Gimana caranya kita mau dicatat sama malaikat baca sholawat berjam-jam? Caranya adalah setelah kita setiap malam, setiap kali kita rebahan mau tidur, maka mulut-mulut terakhir, aktivitas yang terakhir yang kita lakukan adalah bersolawat. Kalau mau agak panjang tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau pendek, sependek-pendeknya ya udah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus sampai kita terpejam, sampai kita ngiler, sampai kita ngorok, itu dicatat sama malaikat. Bersolawat sampai kita bangun nanti subuh, menjelang subuh. Jadi kalau kita tidurnya itu jam 10, plek tidur. Itu dari jam tadi, sebelum kita mulai tidur, kemudian 10, 11, sampai 12, 1, kalau kita bangun jam 3, tinggal ngalihkan berapa jam. Karena dalam satu hadis, siapa yang berzikir sebelum tidur, maka dia dihitung berzikir sepanjang dia tidur sampai bangun. Maka sesungguhnya mudah juga sebenarnya nabung kebaikan dengan hal-hal yang sepele. Mungkin di mata kita sepele, tapi bisa itu luar biasa dalam catatan malaikat. Fadilah yang keempat adalah dikumpulkan di surga bersama Nabi. Dalam satu riwayat, An Ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat yang paling banyak membaca sholat. Perhatikan, jadi sebenarnya kita sebelum tidur saja itu bisa terekod membaca sholawat ribuan kali. Maka kemudian bangun tidur jam 3 sebelum tahajud baca sholawat. Di sela-sela rakaat baca sholawat. Sambil nunggu adzan subuh baca sholawat. Kemudian sholat qobliyah subuh selesai baca sholawat. Kemudian setelah sholat subuh baca sholawat, baca Quran, baca sholawat begitu. Kemudian sambil kita beraktivitas apapun baca sholawat. Tentunya selain aktivitas di kamar mandi ya, begitu. Baca sholawat terus. Insya Allah kalau kita basahi mulut kita dengan sholawat sepanjang hari dan rutin, akan ada keajaiban dalam kehidupan kita. Apalagi kemudian kita hiasi malam-malam kita dengan sholat malam, meskipun tiap malamnya itu hanya 2 rakaat.
insya Allah akan ada keajaiban. Begitu. Saya punya banyak cerita tentang ini, tapi kalau saya cerita takutnya sum'ah atau riya begitu ya. Begitu. Kemudian fadilah yang selanjutnya, kenapa kita berselawat? Itu mendapat syafaat dari Nabi. Dalam hadis Sahih Muslim, jadi kalau hadis itu ada di Bukhari atau Muslim, nggak usah ditanya lagi hadisnya sahih atau tidak. Jadi, idza sami'tum an-nida, jika kalian mendengar azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Tsumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyran. Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Tsumma salullaha li al-wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah seorang hamba Allah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah. Jadi wasilah itu diberikan kepada satu dari hamba Allah itu. Dan saya berharap wa arju an akuna huwa. Dan saya berharap sayalah yang mendapat wasilah itu, yaitu memberi syafaat itu. Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Siapa yang memohon untuk wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Dan satu-satunya utusan Allah yang diberi hak syafaat, yaitu memanggil orang yang on the way ke neraka kemudian disuruh balik ke surga, itu adalah baginda Nabi. Dan itu diberikan kepada kaumnya, hambanya yang sering membaca sholawat. Dan perlu kita ketahui, kita ini umat Nabi yang sebenarnya jauh lebih dibanggakan Nabi daripada orang-orang yang hidup bersama. Dalam satu kesempatan Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapa ahibai, kekasihku? Kami Rasulullah, enggak. Kalau kalian itu ashabi, hanya sahabat. Tapi kekasihku itu bukan kalian. Loh, siapa Rasulullah? Gitu kan. Alladzi qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Kekasihku adalah kaum yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku meskipun mereka nggak pernah melihat aku. Jadi sekarang yang pernah jadi ABG, lebih dekat mana hubungan sahabat dengan kekasih? Mungkin dulu ada yang pernah nembak gagal, biasanya yang nolak itu kita temenan aja ya, begitu. Kita sahabatan saja ya, begitu. Kekasih jauh lebih dekat, dan kita ini adalah di mata baginda Nabi adalah kekasihnya, karena kita beriman meskipun nggak pernah melihat beliau. Kalau sahabat-sahabat itu beriman agak wajar, mereka melihat bagaimana wahyu turun, mereka melihat bagaimana menjadi Rasulullah dan seterusnya. Kita ini tahu itu semuanya kan dari apa yang ada dalam hadis-hadis. Maka kita ini dibanggakan oleh Nabi. Maka kebanggaan itu hendaknya terus kita poles, kita rawat dengan senantiasa membaca hadis, membaca sholawat kepada beliau, melantunkan sholawat beliau. Nah, itu di antara 5 dari keutamaan fadilah sholawat. Nah, tadi kan ada pertanyaan, boleh nggak kita bersolawat dengan redaksi yang tadi berbeda dengan boleh, dan berdasarkan kisah tadi kan begitu. Nah, ini di antara macam-macam sholawat ya. Nah, mungkin sebagian kita ada yang dengar, ada yang mungkin asing, tapi ini sholawat yang secara makna itu tidak bertentangan dengan yang maksud. Ada namanya sholawat al-fatih. Sholawat al-fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim.
Ya Allah, kucurkanlah salawat kepada junjungan Tuhan kami Muhammad yang membuka apa yang tertutup, yang menutupi apa dari yang sudah-sudah, yang menolong kebenaran dengan kebenaran. Kemudian Al-Hadi yang menunjukkan kepada jalanmu yang lurus. Salawat itu juga kepadanya dan juga kepada keluarganya haqqa qadrihi, seutuh-utuhnya, wa miqdarihil azim, dan ukurannya yang besar. Ada juga salawat nariyah begitu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tammah ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Ya Allah, kucurkanlah sholawat yang sempurna serta salam yang sempurna kepada baginda Nabi, yang dengan sholawat itu begitu engkau kemudian dengan sholawat itu engkau kemudian tanhallu bil uqad, sesuatu yang kusut itu menjadi terurai. Wa tanfariju bil qurab, sesuatu yang gundah itu menjadi lapang. Wa tuqda bihi al hawaij, sesuatu yang semua hajat itu dengan sholawat itu engkau berikan kepada kami, begitu. Atas sholawat itu engkau kabulkan segala hawaij, yaitu hajat-hajat kami. Wa tunalu biragib, dan dengan sholawat itu segala keinginan itu tercapai. Wa husnul khawatim, dan mendapat happy ending dalam segala sesuatu di amal kami. Wa istasqal ghamamu, bukankah dengan engkau telah menaungi wajah baginda Nabi yang mulia itu dengan mendung. Nah, begitu. Salawat itu juga bukan hanya kepada beliau, tapi wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarganya, sahabatnya dalam setiap saat dan setiap hela nafas sebanyak mungkin yang engkau ketahui. Itu sholawat nariyah. Ada lagi sholawat munjiat yang secara makna hampir sama dengan yang kedua itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal. Ya Allah, ucurkanlah sholawat kepada Tuhan kami Muhammad, ya, dengan ucuran sholawat, dengan sholawat itu engkau menyelamatkan kami min jamil ahwal, dari segala malapetaka, wal afat, dari segala bencana, wa taqdilana biha min jami'il hajat, dengan sholawat itu segala keperluan kami itu menjadi tertunaikan. Wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at, dengan sholawat itu segala kejahatan atau keburukan-keburukan kami itu engkau bersihkan. Wa tarfa'una biha, dan dengan sholawat itu engkau angkat derajat kami a'lad darajat, setinggi-tinggi derajat. Wa tuballighuna biha, dan dengan sholawat itu engkau sampaikan kepada kami aqsal ghayat, setinggi-tinggi keinginan yang baik, kebaikan atau setinggi-tinggi ke pencapaian min jamil khairat, dari segala baikan fil hayati, di kehidupan ini, kehidupan dunia ini, wa ba'dal mamat, dan setelah mati. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada lagi sholawat Nurul Anwar. Allahumma sholli ala Nurul Anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar ada di ni'amillahi wa ifdoli. Ya Allah, ucurkan selawat kepada Nuril Anwar, cahayanya segala cahaya, wasil ansor, wasil asror, rahasianya segala rahasia, wa tiryakil aghyar, tiryakil aghyar kalau tidak salah maknanya itu adalah tiryakil aghyar itu kecemburuan, ghirah begitu ya, segala kecintaan. Wa miftahi babil yasar, kunci dari
pintu yang yasar, yang pintu yamin, yasar, yasar itu kiri. Nah, begitu maksudnya pintu surga, begitu ya, yaitu yang memegang, yang menuntun kami kepada pintu surga, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan sahabatnya. Nah, ini juga salawat An-Nur Ad-Dati. Kemudian ada salawat Ibrahimiyah, ini yang salawat yang diajarkan baginda Nabi. Kemudian ada lagi salawat Mukhotob. Salawat Mukhotob. Ini salawat ini selain salawat yang tadi itu adalah karya para ulama-ulama. Ada juga bahkan ada ulama Indonesia yang juga membuat salawat itu. Dan salawat ini secara makna itu tidak bertentangan dengan yang diajarkan Nabi, dan itu sah-sah saja berdasarkan hadis yang tadi di awal saya sampaikan. Nah, ini salawat Badar ini termasuk karya ulama Indonesia yang sering dilantunkan oleh beberapa kalangan di antara kita. Sholatullah salamu ala toha rasulillah, sholatullah salamu ala yasin habibillah, tawassal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahli badri ya Allah, ilahi sallimil ummah minal afati wa niqmah wa min hami wa min ummah bi ahli badri ya Allah. Jadi yang ingin saya katakan di sini, ilahi sallimil ummah, wahai Tuhanku selamatkanlah umat ini, minal afat, dari bencana, wan nikmah, dan petaka. Jadi wan nikmah ya, bukan nikmah. Kalau nikmah nanti malah berbahaya. Kalau nikmah, wahai Tuhanku selamatkanlah umat dari petaka dan dari kenikmatan. Kok diselamatkan umat dari kenikmatan? Bukan nikmah tapi nikmah. Jadi nikmah itu lawan dari nikmah. Jadi hati-hati kalau membacanya begitu. Wa min hami wa min humah, dari kegelisahan dan kegundahan. Bi ahlil badri ya Allah, atas keberkahan ahli badar. Ini beberapa sholawat yang ditulis atau diciptakan oleh beberapa ulama. Dan sekali lagi, ini sah-sah saja untuk dilantunkan karena secara redaksi itu tidak berbenturan dengan yang maksud. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah berikan tausiahnya. Selanjutnya kami persilakan pada jamaah rahimakumullah untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Boleh membuka mic langsung kalau ingin bertanya. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau saya misalkan sering berdoa tapi tidak dengan sholawat, mungkin seringnya ke Asmaul Husna, itu gimana Pak Ustadz ya bedanya? Itu ya, oke. Monggo Ustadz langsung. Ya, terima kasih. Tadi Qulidullah awidur rahman ayyamatatu falusma. Jadi boleh juga karena memang ayatnya juga ada kan begitu. Di sini nih ayatnya ini katakanlah berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Allah yang mempunyai nama lain Ar-Rahman atau dengan nama-namanya yang lainnya. Karena Allah itu mempunyai nama yang husna. Yaitu ya Fattah, ya Rozak, ya Ghani Hamid, itu boleh. Nah, karena memang berdasarkan ayat ini. Nah, begitu. Cuma alangkah baiknya doa itu juga diawali dengan pujian, kemudian pujian kepada Allah dan sholawat. Setelah itu kita lanjutkan dengan
doa yang lainnya nggak apa-apa. Berdasarkan Asmaul Husna juga nggak apa. Misalnya kita berangkat ngantor sambil membaca ya Fattah ya Ruzak, ya Fattah ya Ruzak, ya Fattah ya Ruzak. Karena ada hadisnya juga. Innalillahi tis'atan wa tis'una isman faman hafidhoha dakhalal jannah. Nah, ini ada salah persepsi di kalangan masyarakat tentang hadis ini. Ada yang mengartikan sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, siapa yang menghafalkannya masuk surga. Maka kemudian ada yang berlomba-lomba menghafalkan 99 nama itu. Sejatinya makna atau maksud dari hadis innalillahi tis'atan wa tis'una isman faman hafidhoha dakhulal jannah itu artinya begini maknanya. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Jadi hafidho di situ punya dua arti, menghafal atau menjaga. Memang kan bersinggungan antara menghafal dan menjaga. Orang yang menghafal itu yang menjaga biar nggak lupa kan begitu. Yeah. Tapi maksudnya itu lebih ke menjaga. Menjaga di sini artinya menghayati. Menghayati. Jadi ketika kita berangkat ke rumah, berangkat keluar rumah, membaca ya Fattah ya Rozak, kita benar-benar menghayati bahwa Allah akan memberi rizki. Allah akan membuka rizki buat saya. Nah, begitu. Nah, itu artinya maksud dari faman hafidhoha dakhalal jannah. Jadi menghayati saat dia melantunkan nama-nama Allah itu. Dan Asmaul Husna dalam hadis itu sejatinya dari kan redaksi hadisnya kan innalillahi tis'atan wa tis'una isman. Sesungguhnya Allah mempunyai nama 99 nama. Nah, sejatinya makna 99 itu bukan angka di bawah 100. Tapi kalau kita membuka syarah hadis itu 99 itu adalah yadullu alal kasruh. Menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai banyak nama dan enggak terbatas 99 saja. Cuma memang ada satu hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau tidak salah atau Ibnu Majah itu ada satu hadis yang matanya itu panjang. Tidak hanya innalillahi tis'atan wa tis'una isman faman hafidhahu dakhalal jannah. Tapi kemudian salah satu riwayat di Imam Tirmidzi itu memerinci 99 itu menjadi ya Allah, ya Rahman, ya Fatah, ya Rozak sebagaimana yang sampai ke telinga kita sekarang, sebagaimana yang tertulis di dinding-dinding masjid. Sejatinya setelah saya cek riwayat itu, rincian 99 nama yang ada di Sunan Tirmidzi itu adalah dalam istilah hadisnya itu idraj. Itu adalah tulisan si perawi hadis itu sendiri, bukan dari bagian dari perkataan baginda Nabi. Karena riwayat yang lain hanya sampai pada innalillahi tis'atan wa tis'una isman faman hafidhoha dakhalal jannah titik. Mayoritas perawi sampai situ saja. Tapi ini ada satu riwayat kok sampai memerinci. Maka dalam ilmu hadis, jika mayoritas menyampaikan riwayat hanya sampai segini, kemudian yang lainnya ada satu yang lebih panjang, maka yang kita pegang riwayat yang mayoritas itu. Tapi ada hikmahnya juga. Kemudian ada perincian dari nama-nama Allah itu. Sehingga kita hafal melalui lisan, sehingga kemudian bisa kita jadikan dzikir yang sejatinya dzikir itu harus dihayati. Karena maksud dari faman hafidhoha itu maksudnya bukan siapa yang menghafalkannya dengan mulut, tapi menjaganya dan meresapinya dalam hati. Jadi berzikir, apapun zikirnya, dengan baca Asmaul Husna juga bagus, baca salawat juga baik. Iya. Begitu ya. Saya rasa itu. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, silakan yang lain kalau akan menanya langsung pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Adril. Ada dua hal Pak Ustadz. Yang pertama, memang berselawat ini sejak dari dulu sudah diajarkan oleh guru-guru ngaji kita di kampung-kampung. Tapi saya pernah juga melihat waktu saya kecil-kecil dulu diiringi dengan rebana, gitu. Selawat itu dengan rebana. Itu sebenarnya dan kadang-kadang seperti ada lirik-lirik lagu gitu loh. Ini bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Tapi sekarang memang sudah nggak ada. Tapi ada juga saya melihat tuh di video di media sosial ada juga selawat yang berkelebihan dengan suara keras. Tapi kalau dari urian Pak Ustadz tadi itu memang sudah menyalahi itu. Selawat ini jangan dengan suara keras, jangan tidak berbunyi gitu. Saya diucapkan dengan suara-suara sedang. Tapi ada yang beredar di video ada juga tuh. Saya nggak tahu tuh dari paham mana, nggak tahu. Terus yang ketiga, ini saya baca juga dari media sosial. Kata-kata istilah Maulid Nabi ya, ini saya sekarang pula tahu nih kok diperdebatkan masalah Maulid Nabi. Kalau dulu dari kecil istilah Maulid Nabi ini dalam rangka mensiarkan ajaran Islam, itu ada acara Maulid Nabi. Malah kita dulu mengumpul uang, kita kumpulkan bunga dari musala-musala, nanti diantar ke masjid. Terus saya kaget juga kemarin. Sebenarnya acara-acara Maulid Nabi itu sebenarnya diturunkan dari Syiah. Makanya saya kaget. Saya nggak tahu selama ini apa benar saya nggak. Saya sebenarnya minta klarifikasi. Soalnya kadang-kadang kita dalam dalam bersama kita nggak tahu, nggak jelas loh. Kan kita untung sekarang ini sudah banyak kajian-kajian sunnah dalam menambah wawasan kita dalam menjalankan syariah agama. Mungkin ini hanya komentar-komentar dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana hukum kemudian melantutkan sholawat diiringi dengan rebana, begitu ya. Pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, itu saking senangnya kaum Ansor dengan kehadiran Rasulullah, mereka itu menyambut Rasulullah dengan sukacita, dan itu diekspresikan dengan tabuhan-tabuhan yang ada saat itu sebagai bentuk kegembiraan atas kedatangan Rasulullah, yang mana memang ini yang diharap-harapkan. Karena sebelum Rasulullah hijrah, orang Madinah itu ada dua suku yang saling berperang, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dan mereka itu diberitahu oleh orang Yahudi akan ada nabi akhir zaman dengan ciri-cirinya begini, sehingga kemudian tidak lama setelah itu nabi yang selama ini dikabarkan orang Yahudi itu diutus. Dan mereka berharap nabi yang diutus itu bisa menjadi pemimpin mereka dan mendamaikan mereka. Akhirnya nabi yang ditunggu-tunggu selama ini ternyata datang. Kemudian kedatangannya itu disambut dengan sukacita. Nah, beberapa tradisi di masyarakat kita itu membaca sejarah nabi, kan begitu. Sejarah nabi mulai dari sebelum dilahirkan sampai dilahirkan, kan begitu. Bagaimana dulu keadaan masyarakat jahiliyah, bagaimana nabi sebelum dilahirkan. Jadi saat dibacakan sirah nabi dalam bentuk puisi dan prosa itu, kita hanyut imajinasi kita itu. Hanyut membayangkan keadaan yang terjadi saat itu. Karena saking hanyutnya, imajinasi kita itu kemudian begitu diceritakan dalam buku itu, bahwa Rasulullah kemudian dilahirkan
dalam keadaan rukuk dan sempurna, begitu ibunya selama ini juga melihat sesuatu yang luar biasa. Orang yang kemudian sosok yang agung itu lahir, kan imajinasi kita ini kemudian bermain, kemudian spontan kita berdiri seolah-olah memang baginda Nabi itu hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba ada orang yang terhormat lah di kalangan kita datang, itu kan secara spontan kita itu berdiri sebagai rasa hormat atas kedatangan orang yang kita anggap terhormat itu. Gubernur kah, presiden kah, kan otomatis kita kemudian berdiri menghormatinya. Begitu pula kita ketika membaca sejarah Nabi. Sejarah Nabi yang dilahirkan itu otomatis sebenarnya. Kalau kita benar-benar otomatis kita seolah-olah berdiri menghormati kedatangan Nabi itu. Seolah-olah kita berdiri, Nabi yang datang dari Mekah itu memang datang ke Madinah, kita termasuk bagian dari kaum Ansor yang menunggu kedatangan Nabi itu. Jadi itu bentuk sukacita, ekspresi kecintaan dan kesenangan kita akan kehadiran Nabi itu. Diharapkan bentuk kesenangan kita kepada baginda Nabi itu dilanjutkan dengan terus meneladani akhlak-akhlak beliau. Begitu. Gitu. Jadi kemudian dari situlah kemudian ada rebana, karena memang dulu kaum Ansor juga menyambut kedatangan Nabi itu dengan rebana, dan Rasulullah tidak masalah itu, begitu, tidak melarangnya juga. Begitu. Kemudian Maulid Nabi apakah dari Syiah? Ciri utama Syiah itu memang mencintai keluarga Nabi, tetapi hanya beberapa gelintir dari keluarga Nabi yang dicintai, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, kemudian istrinya dan keturunannya yang dari Husain dan ke bawah, begitu. Terhadap sahabat-sahabat Nabi yang lain, orang Syiah tidak menghiraukan, bahkan sampai pada tahap mengkafirkan. Nah, kita itu mencintai Nabi, keluarganya dan sahabatnya. Jadi sangat mungkin di Syiah sana ada tradisi mengagung-agungkan Nabi dan keluarganya, tapi tidak seluruh keluarganya, apalagi sahabatnya. Nah, kita lihat saja kitab-kitab Maulid yang ditulis para ulama itu tidak hanya menyanjung Nabi dan keluarganya, tapi juga sahabat-sahabatnya. Nah, itu yang membedakan antara tradisi Maulid itu apakah dari Syiah atau tidak. Faktanya saja, kita berbicara fakta. Dan kalau kita sejarahnya, itu adalah masa dulu perang salib yang dicetuskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, apakah zaman Rasul sahabat melakukan itu? Sahabat tidak melakukan itu, tapi mereka itu mempunyai ekspresi tersendiri dengan kedatangan Nabi. Begitu pula ketika Nabi dilahirkan, sang paman yaitu Abu Thalib itu punya ekspresi sendiri menyambut kedatangan Nabi, Jadi perayaan Maulid ini tidak lebih dari sebuah ekspresi kesenangan akan kehadiran Nabi. Selama ekspresi itu disalurkan dalam tindakan atau kata yang tidak melanggar syariat, maka itu sah-sah saja. Begitu. Apalagi di situ dibacakan sirah Nabi, akhlak Nabi, dengan harapan kita memahami dan meneladani perjalanan baginda Nabi. Di sela-sela itu kita membaca sholawat, dan sholawat sendiri kita sudah tahu keutamaannya. Jadi, saya rasa itu jawaban saya, gitu ya, tentang
rebana dan maulid Nabi itu apakah dari Syiah atau dari Sunni. Terima kasih. Ya, alhamdulillah makin memahami ilmu-ilmu sehingga kita makin memberi ilmu atau mengilmui amal-amal kita. Itu yang lebih penting. Contoh tadi sudah disampaikan pada Ibu, kalau tidak salah Ibu Meutia, itu kalau hafal Asmaul Husna, sebaiknya hafal maknanya, sehingga kita nanti menghayati apa-apa yang dibaca dalam Asmaul Husna bukan hanya sekedar hafal, tapi memahami maknanya. Kemudian juga perbedaan sedikit Syiah dan Sunnah, itu kelihatan dari bagaimana menghormati keluarga Nabi, ternyata hanya jalur tertentu. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu seluruhnya dihormati, dicintai, kemudian juga diberi bukan sedekah, tapi diberi hadiah. Karena keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah maupun zakat. Sedangkan sahabat justru Syiah itu, termasuk yang Rafidhah itu, sangat membenci sahabat dan cenderung mengkafirkan atau bahkan mengkafirkan. Itu ciri-ciri yang harus kita ketahui sehingga jangan sampai kita tergelincir karena cara pendekatan dari Syiah itu sebagaimana yang kawan kami, kawan karib, itu didatangi hanya seperti main ya, silaturahim, lama-lama menceritakan Syiah itu tidak beda dengan NU, lama-lama masuk dan setelah itu kok putus hubungan dengan yang lain, nah itu ciri ya. Jadi kalau ada punya teman sampai hilang, tidak mau kontak dengan siapapun, patut diduga itu ada hal-hal khusus yang dia menerima ilmu yang mungkin tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi malam ini kita semakin paham tentang sholawat. Tapi kita juga sudah kita pahamkan sebelumnya bahwa kalau ada perbedaan itu tidak perlu bertengkar. Tadi Ustadz juga sudah menyampaikan ya. Karena memang ada perbedaan, ada yang tidak mau sholawat nariyah Ustadz ya. Karena menyatakan atau mengurai maknanya ini lama-lama cenderung seperti mengkultuskan. Ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la tutruni ila akhiri ayah. Mungkin Ustaz nanti menerangkan. Silakan Ustaz. Ya. Saya lihat redaksinya dulu. Hadis ya, ila akhiril hadis bukan ayah, ila akhiril hadis. Jadi sebenarnya ada syair-syair yang itu kalau kita pahami secara literal memang sulit dinalar. Seperti ya lagu-lagu ya. Dulu mungkin Bapak ini tahu lagunya Abi Mesa gitu kan. Kita engkau dan aku satu. Itu kan bingung. Apa bisa dinalar engkau dan aku satu itu kan begitu. Engkau dan aku ya tetap berdua kan begitu. Kok satu? Nah, begitu. Nah, beberapa prosa itu juga begitu. Sholawat nariyah ini oleh sebagian kalangan itu dianggap mengkultuskan baginda Nabi. Karena berbeda dengan redaksi lainnya lain sholawat. Seperti ini kan, kalau yang ini sholawat, saya lihat nah ini ya, Muhammad tanhallu bihi. Memang bihi ini secara makna itu kembali kepada Nabi. Apa ya Nabi begitu? Itu sebenarnya maksudnya itu bihi itu kalau dikembalikan kepada Muhammad ini terkesan mengkultuskan baginda Nabi. Begitu. Ini bagi yang mengamalkan itu ya. Tapi maksudnya di sini adalah
bihi itu dengan sholawat kepadanya, begitu ya. Sebagaimana sholawat munjiat ini ya. Sholatan tunjina biha. Biha ini kan kembali ke sholawatnya. Jadi saya mengucurkan sholawat kepada Nabi Muhammad dengan harapan Allah mendoakan kepada saya. Nah begitu. Sholat itu dengan sholat yang saya kucurkan Muhammad itu Allah membalas dengan keselamatan yang dengan itu. Nah begitu. Jadi kalau ini tidak banyak dipermasalahkan karena ini sholatan tunjina biha, kembalinya ke sholatan. Tapi kalau salawat nariyah ini tanhallu bihi, ini secara tata bahasa ini kembali ke mudzakkar yaitu Muhammad. Tapi sejatinya maksud dari bihi di sini bukan Muhammad tapi ke sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholat. Ada ayat Quran misalnya begini, was'alil qaryatal lati. Tanyalah desa. Kan maksudnya bukan desa yang ditanya, tapi penduduk desa, penduduk negeri itu. Tapi Al-Quran mengatakan was'alil qaryah. Tapi sebenarnya bukan qaryahnya, tapi ahlul qaryah. Nah, bihi di sini bukan secara literal dikembalikan kepada Nabi Muhammad, tetapi kalau dipanjangkan itu dengan sholat kepada Nabi Muhammad. Nah, begitu dengan sholat kepada Nabi Muhammad itu tanhallu bil uqad, segala yang ruwet itu akan terurai. Ini sama seperti sholat ini, dengan sholat itu bukan kepada Nabi Muhammad, dengan sholawat itu segala mara bahaya dan penyakit itu menjauh dari kita. Begitu. Jadi itu argumentasi bagi sebagian kalangan yang mengamalkan sholawat nariyah itu begitu. Tapi kemudian bagi yang nggak mengamalkan, nggak menerima, karena secara literal domirhi ini kembali kepada Nabi Muhammad dan itu terkesan mengultuskan baginda Nabi. Wallahu a'lam. Jadi yang menolak itu punya alasan karena secara kasat mata hi ini kembali Nabi Muhammad. Bagi yang mengamalkannya, maksud daripada hi ini bukan ke Muhammadnya tapi ke sholawat kepada baginda Nabi. Seperti bunyi ayat was'alil qaryah, dan tanyalah negeri itu. Kan negeri nggak bisa ditanya. Yang ditanya apa? Ahlul qaryah. Tapi ahlunya itu mahdhuf, terdelete karena sudah dipahami. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi dari sini kemudian mari kita berusaha saling memahami bahwa yang tidak bisa menerima sholawat nariyah ini karena secara redaksi demikian, tapi yang bagi yang mengamalkan itu ada makna yang tersirat dari kata bihi di sini, bukan ke Muhammadnya tapi ke sholawatnya begitu. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Ya. Ini juga kami boleh baca, Ustaz ya. Salah satu hadis yang tadi saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La tudruni kama atrotin nasorob nu Maryam. Isabna Maryam. Janganlah kamu mengunggul-unggulkan mungkin ya maknanya, atau menyanjung-nyanjungku sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa ibnu Maryam. Kalau kamu mengatakan tentang diriku, kamu katakanlah kulu abduhu atau Abdullah wa rasuluhu. Kalau kamu mengatakan tentang Nabi Muhammad itu, dia adalah abdinya Allah dan Rasulnya. Artinya memang selalu saya sampaikan dalam majelis kita, khilafiyah itu tidak terhindarkan. Nah, yang penting begini, misalnya begini, ada orang yang sangat yakin, Ustadz, sholat nariyah 4.000 setiap saat, misalnya sepekan sekali atau sebulan sekali, maka dia menjadi kaya raya. Nah, dia kemudian meyakini kekayaannya itu karena sholat nariyah. Ini bagaimana, Ustadz? Mohon pendapatnya, Ustadz. Nah, tapi mungkin dia tidak tahu maknanya. Mungkin ya, karena hanya menghafalkan saja ya. Silakan, Ustadz. Iya.
begini. Keyakinan itu kan harus ada sandarannya. Sandaran itu dalil, kemudian dalil itu yang harus bisa diterima secara agama, kan begitu. Nah, begitu. Nah, secara dalil agama tidak ditemukan dalil itu, apalagi spesifik ke sholawat nariyah itu, kan begitu. Yang ada adalah memang membaca sholawat secara umum, tidak spesifik nariyah. Nah, begitu. Jadi hemat saya, kita ketika meyakini sesuatu harus disandarkan kepada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau spesifik menyebut sholawat nariyah, siapa yang membaca sholawat nariyah sekian kali, maka akan begini. Itu datang dari mana sumbernya itu. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh mengamalkan itu. Begitu ya. Mengamalkan sesuatu yang baik. Man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang merintis sebuah kebaikan dalam Quran, rintisan yang baik, maka boleh saja. Tapi kemudian menyandarkan itu bahwa itu adalah datang dari Nabi, ini yang tidak dibenarkan. Begitu. Jadi perbuatan yang baik itu sah-sah saja dilakukan, sholat. Misalnya baca sholawat sekian ribu kali, sholawat apapun. Tapi kemudian dia mengklaim bahwa itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi, ini yang nggak bisa dibenarkan. Jadi perbuatannya itu melantunkan sholawat berkali-kali, itu dibenarkan. Tapi kemudian dia mencatut nama Nabi bahwa siapa yang melafadzkan ini sekian kali akan gini, ini yang tidak bisa dibenarkan. Jadi harus dibedakan antara amalan tatawwu seseorang, ibadah selain wajib seseorang, itu dibenarkan. Tapi kemudian dia mencantumkan nama Nabi, siapa yang membaca ini, melakukan ini, maka akan begini. Ini yang tidak bisa dibenarkan, karena faktanya Rasulullah nggak pernah mengucapkan hadis dengan redaksi seperti itu. Bagaimana kemudian solusinya? Ya, amalkan saja sholawat itu. Nah, begitu. Amalkan saja tanpa kemudian menyeret, dalam bahasa kasar, menyeret-nyeret nama Nabi. Nah, begitu. Jadi silahkan bersolawat sekian kali, itu baik-baik saja, apapun redaksi sholawatnya. Nah, begitu. Tapi kemudian tidak perlu membawa nama Nabi di situ. Begitu. Bisa jadi itu datang dari hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, gitu ya, orang-orang hamba yang sufi kan begitu. Kemudian dia mengajarkan kepada muridnya. Namun dalam perjalanannya ada misleading. Sang guru nggak pernah mengatakan itu datang dari Nabi. Tapi kemudian dalam perjalanannya kemudian ada misleading bahwa itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi. Makanya kemudian dalam ilmu hadis dicek nanti apakah benar ini hadis atau tidak. Jadi boleh mengerjakan sesuatu yang sifatnya nawafil. Nah, boleh membaca sholawat sampai 100 sekian ratus kali, itu boleh, tapi jangan sampai menyandarkan qala Rasulullah. Nah, Bisa komentar dikit Pak Ustadz? Ya. Silakan Bang Adril. Ya, katanya kalau tidak dikerjakan Rasulullah itu bid'ah. Nah, ini tentu kita berpatokan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, ini saya jadi anu juga nih Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaan yang bagus nih. Ya. Silakan Ustaz. Tadi sebenarnya sudah saya singgung di awal tadi terkait dengan tema kita ini. Rasulullah mengajarkan redaksi sholawat itu bagaimana, sudah ada kan begitu. Sebagaimana yang kita lantunkan di tahiyat akhir itu.
Kan begitu. Ini kan begitu. Ini redaksi yang Rasulullah ajarkan, bahkan tanpa ada sayyidina. Terus bolehkah kita dalam tanda petik berinovasi membuat redaksi selawat selain yang ada diajarkan Rasulullah? Sebagian kalangan sudah ikuti aja yang diajarkan Rasulullah, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Sebagian yang lain boleh, selama maknanya tidak berbenturan dengan makna yang sudah diajarkan Rasulullah. Dalilnya apa? Ini tadi, mana tadi? Seperti ini tadi, bahwa suatu hari ada sahabat ketika berdiri dari rukuk, dia membuat doa yang tidak pernah diajarkan Nabi. Tapi redaksinya tidak menyalahi yang diajarkan Nabi. Dia mengatakan sahabat ini bukan Rabbana lakal hamdu, tapi ditambahin Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fihi. Setelah sholat, kemudian Rasulullah memberitahu kepada sahabat yang bersangkutan itu bahwa malaikat itu berebut mencatat pahala atas doa yang dilantunkan itu. Dari riwayat ini kemudian Ibnu Hajar mengatakan boleh seseorang itu berkreasi menciptakan sebuah dzikir dalam sholat selain yang diajarkan baginda Nabi, selama dzikir yang dibuat itu ghair mukhalifin lil ma'sur, tidak bertentangan dengan yang sudah diajarkan. Ini dalam sholat, apalagi dzikir di luar sholat, seperti sholawat tadi. Nah, begitu. Jadi berdasarkan ini boleh kita mengamalkan sholawat yang tidak seperti redaksi yang diajarkan Nabi, boleh berdasarkan ini. Tapi bagi yang kemudian memilih sebagai murid Nabi, ya tidak masalah. Tapi yang kemudian menambahkan redaksi yang lain tidak apa-apa, selama tambahan itu tidak bertentangan dengan yang maksud. Nah, kemudian tadi ada permasalahan, sholawat nariyah itu kok begitu? Ini mengkultuskan, nah, begitu kan? Karena memang secara redaksional itu ada domirnya itu kembali kepada baginda Nabi, bukan kepada sholawatnya. Begitu. Bagi yang mengatakan sholat nariyah itu ada aroma mengkultuskan sehingga tinggalkan, kita maklumi, kita memahami argumennya. Tapi bagi yang mengamalkan sholawat nariyah, mereka mentakwil, mereka berargumen memang hi itu kepada Nabi, tapi sejatinya bukan kepada baginda Nabi, kembali ke sholawat kepada Nabi. Nah, begitu. Saya rasa itu jawaban saya. Ya. Intinya boleh pakai Muhammad, boleh nggak pakai boleh tambah Sayyidina, ada dasarnya. Boleh bersalawat sebagaimana kira Nabi, boleh bersalawat sebagaimana yang selama ini kita dapati, karena secara redaksi tidak berbenturan dengan yang diajarkan Nabi. Permasalahan mengerucut ke tadi salawat nariyah tadi. Itu pun kemudian akhirnya silahkan, yang tidak mau pakai itu silahkan, tapi yang pakai itu punya argumentasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi ini untuk dirangkum bahwa demikian luasnya ilmu agama kita ini, dan selalu ada beda pemahaman, itu yang kita catat ya. Khilafiyah itu beda pemahaman. Tapi yang lebih mendalam lagi ialah silakan beda pemahaman, tapi Islamnya itu membuat kita bersaudara. Nah, itu yang penting. Sehingga nanti tidak ribut masalah sholawat pakai Sayyidina, sholawat tidak pakai Sayyidina, dan seterusnya. Atau mungkin sholawat nariyah, oh enggak boleh nariyah. Nah, sekarang sudah mulai tahu, silakan yang sholawat nariyah, tapi batasnya ada tadi.
jangan sampai menyeret-nyeret, istilah Ustadz itu menyeret-nyeret, mengatakan bahwa fadilah ini karena Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, la tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Nah, lalu mengatakan, ulu abduka atau Abdullah wa Rasuluhu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masih ada pertanyaan kayaknya di dalam chatting ya. Saya baca Ustadz, mohon izin. Ini dari Bu Endang. Bagaimana hukumnya makmum pada imam yang belum akil balik? Saya sering nyuruh anak saya sejak kelas 8 untuk jadi imam di musola komplek kami pas duhur asar karena bapak-bapak belum ada yang datang. Maka anak saya dorongan. Wah, ini pahalanya banyak nih, ya adzan, ya qomat, ya imam nih ya. Sepertinya Bapak bisa kasih ke musholanya waktu subuh, maghrib, dan isya. Mohon tanggapan Ustadz. Oke. Kalau belum akil balik, maka berdasarkan hadis yang pernah saya pelajari, maka anak kecil itu menjadi makmum. Yang imami adalah perempuan kalau memang nggak ada laki-laki. Zaman Nabi ada seorang sahabat bernama, kok saya jadi lupa. Jadi ada seorang Warokoh, ya Warokoh. Jadi dia itu punya musola, sahabat wanita ini punya musola, kemudian minta didatangkan muadzin untuk musolanya Warokoh ini. Nah, kemudian Warokoh yang imami, si perempuan, sahabat perempuan itu, di antara makmumnya adalah anak kecil. Kalau seandainya anak kecil itu boleh imami, laki-laki itu, maka yang jadi imam adalah si anak kecil tadi. Karena anak kecil itu belum boleh jadi imam, maka yang jadi imam itu adalah si wanita yang sudah dewasa tadi. Berdasarkan hadis ini, yang menjadi imam adalah anak yang sudah balik, bukan gulam. Demikian jawaban saya. Wallahu a'lam. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz. Ini kan musola terbuka ya. Ketika si ibu ngimami, kemudian ada laki-laki dewasa datang. Ini gimana, Ustadz? Ya. Ya ini anak laki-laki kan tetap dia ngimami laki-laki, ngimami perempuan, kan ngimami laki-laki tidak bisa karena dia masih belum balik. Bukan, Ustadz. Maksudnya ketika sudah berjalan, yang menjadi imam ini si ibu. Ya. Tapi kemudian ada jamaah baru yang masbuk ini datang. Tapi dia laki-laki dewasa. Gimana, Ustadz? Ya jadi, tidak bisa. Menunggu sampai selesai, kemudian sholat ya. Dia sholat sendiri. Atau menunggu makmum yang lain ya. Iya, dia sholat sendiri. Dan dia bisa mengajak orang yang sudah sholat untuk sholat lagi sebagai makmum. Dan sholat orang yang sholat kedua ini baginya sholat sunnah. Itu berpahala. Ya. Nah, ini yang belum dipahami kadang-kadang. Saya pernah mengajak itu pada nggak mau. Saya sudah sholat kok. Nah, ini jadi boleh. Pemahaman ya, Ustaz ya. Ya. Jadi silahkan dalam arti dibantu ada makmum masbuk itu untuk dia berjamaah, meskipun kita sudah jamaah. Jamaah kita yang kedua itu bernilai sunnah. Sunnah ya. Iya, bernilai sunnah. Ya, ini kalau tidak ngaji nggak tahu kan. Saya pernah nawari, ayo saya dibantu nih, saya sendirian. Mohon salah satu menjadi makmum. Ketawa, saya sudah sholat Ustaz. Ini gunanya ngaji ya. Alhamdulillah kita beruntung kalau nanti menemui seperti itu ada 2 pahala kan. Pahalanya sebentar saya tak melanjutkan. Ya, saya tak melanjutkan. Jadi pahalanya 2, 1 bersedekah kepada seorang imam yang sholat baru, yang kedua mendapat pahala sunnah. Ya. Silakan yang bertanya. Ada ibu yang membuka mic. Oh, nggak jadi ya? Baik. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, masih ada 1 pertanyaan ini, Ustaz. Masalah sholat yang paling pendek sudah terjawab tadi.
pada Pak Yoga, itu Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Tadi sudah disebut oleh Ustaz. Berikutnya Bapak Nur Said, apakah sewaktu kita berselawat harus pada kondisi wudu? Bagaimana kita berselawat dalam kondisi batal wudu atau junub? Mohon dijawab Ustaz nih. Pertanyaan yang baik. Secara etika hendaknya kita bersalawat dalam keadaan berwudu. Nah, begitu. Kemudian kalau tidak berwudu, berhadas kecil, itu tidak apa-apa. Nah, kalau berhadas besar bagaimana? Nah, ini kemudian kita mengacu ke hukum fikih. Larang-larangan orang hadas besar bagaimana? Nah, begitu kan. Apakah kan ada secara fikih itu ya kan begitu. Secara fikih kan nggak boleh membaca Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i malah orang yang berhadas besar itu nggak boleh membaca Al-Quran kecuali yang sifatnya doa. Ayat Al-Quran doa, misalnya dia lagi junub, kemudian bersin dan seterusnya. Kemudian sedang bepergian yang harus berdoa, yang doa itu dalam Al-Quran. Itu ayat Al-Quran yang bagian dari doa tidak apa-apa dilantunkan oleh orang yang sedang junub, haid atau apapun itu. Tapi di luar ayat-ayat yang sifatnya bukan doa, maka tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Menurut madhab Imam Hambal, itu yang junub seperti yang haid, itu boleh mengulang-ulang hafalan Al-Quran kalau dia seorang hafidhoh atau dalam rangka belajar dan mengajar Al-Quran. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal, orang yang sedang junub. Ini Quran ya, belum selawat dulu. Artinya dia boleh membaca Al-Quran atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran, boleh mengajar. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i nggak boleh. Nah, kalau dalam konteks seorang yang menghafalkan Quran, mengajar Al-Quran, ini saya pribadi luas daripada dia selama hampir 2 minggu tidak deres hafalannya bisa hilang, maka boleh saja dia mengulang-ulang hafalannya tanpa menyentuh mushaf. Bagaimana dengan baca sholawat? Maka ini kembali ke etika. Ini kan bagian dari zikir sholawat ini. Jadi boleh saja dalam keadaan junub dia berzikir, tapi secara etika sebaiknya dia suci dahulu dari hadas besarnya itu. Saya rasa itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Kayaknya masih ada satu lagi. Bagaimana kalau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita sebagai makmum sudah sholat belum selesai, untuk zikirnya imam sudah mulai doanya. Apakah zikirnya dilanjutkan sudah doa? Silakan Ustaz, ini pertanyaan. Coba diulangi lagi. Gimana? Jadi, imamnya ini cepat, langsung doa, tapi makmum ini masih zikir. Mengikuti doanya imam atau zikirnya dilanjutkan, maksudnya itu. Misalnya zikir gimana sih? Misalnya dia zikir baru pada sholat, zikir pada sholat. Dia masih, misalnya dia masbuk begitu ya? Bukan, makmum biasa, tapi zikirnya lama mungkin ya, karena ucapan-ucapannya lama. Kalau imamnya ini kan cepat. Atau pakai redaksi yang lebih cepat. Ya, misalnya hanya astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, kemudian 33 subhanallah dan seterusnya. Nah, selesai itu kan boleh doa. Nah, ini belakangnya masih belum selesai. Mengikuti makmum, mengikuti imam apa masih zikir saja? Ya kita ikut kita lengkapkan dulu zikir kita ini 33, itu 30. Kalau seandainya imamnya kecepatan ya kita ikuti saja. Kita lengkapi dulu. Kita lengkapi dulu. Artinya berdoa sendiri enggak apa-apa ya. Ya, kita lengkapi dulu bahwa kita sampai 33, kemudian soal doanya kita ngikuti menyusul begitu. Buntutnya saja amin sudah termasuk ya Ustaz ya. Iya, begitu. Ya, baik. Karena waktu saja jamaah rahmatullah ini
kita harus berpisah, sudah jam 9 lebih 15 menit. Jadi alhamdulillah kita makin paham ya, dan menjadi santai melihat khilafiyah. Jadi tidak terlalu harus begini ya, ini karena ngaji. Kalau tidak ngaji maka khilafiyahnya malah membuat perpecahan. Tapi kalau ngajinya sudah sering di majelis ini, khilafiyah itu hal biasa. Yang penting mempunyai dasar masing-masing dan jangan melampaui batas. Misalnya contoh tadi, berkat sholawat nariyah saya banyak rezekinya. Nah, ini tidak boleh karena Rasulullah tidak mengatakan demikian. Jadi ini harus hati-hati. Hal-hal yang ingin disampaikan orang lain jangan sampai. Tadi yang sudah betul, man sanna sunnatan hasanatan kan. Kalau kita mengajak yang baik maka nanti pahalanya dapat. Tapi kalau kita mengajak yang buruk, nanti dosanya juga dapat. Jadi hati-hati. Oleh karena itu, tadi contoh misalnya boleh mengkreasikan dzikir. Tapi kan lihat-lihat dulu kelas kita. Kelas kita ini kelas yang tidak paham bahasa Arab ya, jangan ngarang lah ya. Jadi ikut saja. Ikut para ulama, sehingga nanti kita ulama yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga nanti kita menjadi tentram jiwanya dalam berzikir itu, malah tidak mendapat yang lain-lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita akhiri seperti biasa. Mohon Ustadz menutup share-nya, gantian saya mau membuka doa-doa sehingga nanti jamaah bisa berdoa, menghafalkan dan memahami doanya sehingga di masa berikutnya bisa mandiri. Oh ya, tadi kami sudah pernah membahas tata cara berdoa dan sudah dibuat PDF, file PDF. Kalau Bapak Ibu belum menerima, karena memang yang saya kirimi belum tentu semua dapat ya. Kalau mau menerima langsung dari kami, silakan, itu nomor HP sudah saya tulis ya, bisa memohon tata cara berdoa sehingga nanti lebih khusyuk lagi dalam berdoa dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Berikutnya mari jamaah kita sebelum selesai ini kita berdoa, salah satunya berzikir bagaimana tadi diterangkan oleh Ustadz, berselawat bersama atau sendiri-sendiri membaca supaya hafal ya, karena ini sudah dihafalkan tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh membuka mic-nya supaya nanti menghafalnya makin mantap. Ini doa yang sudah sering kita baca, mudah-mudahan hafal. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati alladhi ilaiha ma'ati wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Berikutnya, supaya kita hatinya khusyuk, salah satunya fadilahnya banyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Berikutnya kita mendoakan jamaah ini yang masih bertugas di rumah sakit dan yang di sekolah-sekolah yang mungkin ketemu dengan masyarakat supaya tidak tertular penyakit yang kita sekarang ini menjadi berubah polanya kehidupannya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Silakan 5 waktu ditambah dengan doa Nabi Yunus dan Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Berikutnya mendoakan yang sakit, karena kita mendapat informasi ada yang sakit,
Dan nanti doa untuk Ibunda almarhumah Ibunda Dr. RBM kita doakan khusus karena baru saja meninggal dunia. Ini untuk yang sakit dulu. Allahumma rabbanas adibil ba'sa isfihim anta syafila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Mohon doa untuk Ibunda almarhumah Ibunda Dr. RBM. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'asi' madkhalaha wa akrim nuzulaha. Allahumma agsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqiha minal khataya kama innaka thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ja'alil jannata mathwaha wa a'idha min adabil qabri wa min adabin nar. Waghfir lana wa laha birahmatika ya arhamar rahimin. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terus kita berzikir seperti setiap akhir pengajian. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Dan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan raditu ya, raditu billahi rabban Nabi Muhammadin Nabiya, raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiya, raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiya. Baik Bapak Ibu, silakan berdoa sesuai keperluan masing-masing. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Marilah kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Zahrul Fatah, PhD, LC, MA, ME yang telah mengajarkan pada kita berbagai hal mengenai salawat dari hadis yang soheh-soheh dan bagaimana menyikapi berbagai salawat yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk ahli bersalawat. Dan karena salawat itu kita mendapatkan pengembalian yang lebih banyak dari yang kita ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk semua jazakumullah khairan. Selamat beristirahat. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya juga pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo nggih. Alhamdulillah semuanya matur nuwun, tidak saya sebut satu persatu. Ya, Ada Pak Ruhin, Pak Joko. Ada banyak alhamdulillah. Pak Yoga.
Pak Nur Hidayat, Pak Yusuf, Pak Basuki, Agung Basuki, Bu Afrida, Bu Haryati, Bu Sri Murti Dengseh, Pak Dr. Muhammad sinten nggih? Oh, mboten ketinggal. Semuanya tidak terkecuali, mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin. Amin. Dr. Bobi, oh Amin. ya ini Dr. Bobi. Alhamdulillah bergabung. Pak Dr. RBM ikut bela sungkawa nggih. Oh sudah nggak buka. Terima kasih Mas Rizal yang telah ikut membantu dan Pak Sunartejo yang sebentar lagi menerbitkan notulensi. Bapak Ibu bisa masuk ke website kami dakwah-banyumanik.com untuk bisa copy atau download atau melihat video yang sudah diunggah ke YouTube. Dari situ bisa melihat arsip yang sudah kita kaji. Sehingga kalau lupa bisa dipelajari lagi. Wah ini ada yang dari jauh, Ibu Amrina Habibi dari Aceh. Terima kasih Ibu Amrina Habibi dari Aceh. Oh tidak dibuka ya beliau. Beliau ini dari Poltekkes Kemenkes Aceh ini. Seorang doktor, alhamdulillah bergabung. Pak Suparto dari Brebes sama Bu Endang Mariani. Alhamdulillah. Bu Afrida dari Banjarnegara. Oke. Saya izin untuk menutup ya. Sekali lagi, oh ada Pak Untung juga, Pak Untung Raharjo, Mbak Ida Chandra, semuanya. Oke, matur nuwun. Oh ini Bu Amrina Habibi sudah buka, gitu. Terima kasih Bu. Iya. Selamat Iya, istirahat, Pak Ustadz. sudah malam. Terima kasih. Ya, Ya. mudah-mudahan manfaat. Nggih. Izin Alhamdulillah. untuk mengakhiri. Nggih. Sekali lagi, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.